virtual ya Bu ya, silaturahminya via online. Dan kami membuka kesempatan diskusi ini tidak hanya untuk guru-guru di Semarang saja, tapi juga di Indonesia. Saya mau menyampaikan tujuan dari sesi kali ini tidak muluk-muluk, karena juga sesi ini sederhana sih Bu ya. Yang penting kita sharing gitu ya. Gimana sih Bu Anita ingin bercerita gitu, bisa menyelesaikan materi setara meskipun di masa pandemi ini tiba-tiba semuanya udah harus sekolah di rumah, sekolah online dan sebagainya. Tapi Bu Anita ketika kita tanya, beliau sudah menyelesaikan materi. Terus saya tanya juga, beliau tampaknya santai gitu ketika menjalankan materi setara, ketika menerapkan materi-materi setara yang di modul gitu. Dan Bu Anita ini mengajar kelas 7 dan kelas 8. Dan kita langsung menyapa dengan narasumber kita, Bu Anita. Selamat pagi Bapak Ibu semua, terima kasih yang sudah ikut bergabung di sesi pagi ini. Ya, ini dapat amanah ini dari Mbak Ika dan kawan-kawan untuk cerita pagi, sarapan pagi di aplikasi Zoom ya, sambil belajar ya Mbak Rosta. Jujur aja ini jadi satu challenge tersendiri buat guru BK, terutama saya pribadi. Ketika situasi berubah seperti ini, menyiasati bagaimana harus ketemu dengan siswa, harus tetap memberikan layanan yang prima kepada anak-anak. Sesuai dengan temanya pagi ini, menyampaikan modul setara dengan santai. Ya. Kenapa dengan santai? Karena memang ini adalah sebuah modul yang menyenangkan, modul yang kece buat anak-anak remaja. Jadi kalau dibawakan dengan beban, itu nanti akan tidak mendapatkan ruhnya itu sendiri. Strategi apa yang saya lakukan untuk bisa menyampaikan dengan santai? Yang pertama adalah memperbaiki mindset saya pribadi. Ya, mindset saya pribadi tentang konten dari modul ini, kemudian goal yang akan dicapai dari modul ini. Itu yang menjadi pijakan awal saya ketika membawakan materi ini untuk anak-anak. Nah, selama berproses menyampaikan modul setara itu sendiri, bukan tanpa kendala Bapak Ibu, tetapi yang pasti karena ada satu keyakinan dalam diri saya bahwa apa yang ada di dalam modul ini adalah kumpulan dari berbagai informasi yang remaja banget. Jadi yang dibutuhkan oleh remaja supaya mereka bisa melewati masa transisinya itu dengan aman. Dan ini tidak berisi konten yang menyesatkan sama sekali. Karena memang modul ini disusun dengan proses yang cukup panjang, yang pasti itu melibatkan remaja juga pada masa revisinya sampai muncul modul yang sekarang ada di slide. Jadi sebelumnya modulnya tampilannya nggak seperti itu. Nah yang kedua, kalau kita sudah punya mindset, punya keyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh remaja, yang kedua harus kita lakukan adalah memahami betul seperti apa sebenarnya karakter dan kebutuhan siswa atau anak didik kita. Sebagai guru BK, kita bisa melakukannya lewat asesmen awal. Jadi sebelum kita menyusun program di awal tahun pelajaran, secara rutin kita sudah melakukan asesmen. Jadi dari sana kita bisa memahami sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh siswa, kemudian bagaimana karakter siswa kita, sehingga ketika kita akan menyampaikan materi yang ada di modul setara, kita sudah punya pijakan yang jelas. Mana saja yang ini sesuai dengan kebutuhan siswa, mana saja yang ini istilahnya untuk naik kelas supaya anak pengetahuannya berkembang seperti itu. Jadi dari awal kita sudah melakukan asesmen itu sendiri sebagai dasar untuk menyampaikan modul setara. Yang ketiga, supaya kita bisa berproses dengan nyaman, ya, yang pasti kita harus mensosialisasikan modul ini ke seluruh warga sekolah, termasuk orang tua. Dan ini memang membutuhkan pelibatan dari stakeholder di sekolah.
Alhamdulillah kalau di tempat saya selama ini tidak ada kendala karena memang tangan pertama yang menerima untuk implementasi modul ini adalah Bapak Kepala Sekolah sendiri, sehingga tidak menyulitkan bagi saya untuk bisa mensosialisasikan modul ini ke warga sekolah, termasuk ke komite, orang tua, maupun rekan sejawat. Kenapa ini harus disosialisasikan? Karena kita tidak perlu menutupi bahwasannya banyak masyarakat kita yang masih menganggap informasi terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas itu adalah hal yang tabu dan kurang layak untuk disampaikan ke anak-anak. Nah, ketika kita bisa mensosialisasikan modul ini ke seluruh warga sekolah, paling tidak kita bisa memberikan informasi yang benar tentang isi modul itu sendiri dan tujuan dari modul itu diimplementasikan. Dengan sosialisasi ini, kita bisa mendapatkan support dan dukungan dari warga sekolah, termasuk rekan sejawat dalam proses kita untuk menyampaikan materi itu sendiri. Nah, langkah yang berikutnya, ketika kita sudah mengantongi 3 langkah yang pertama tadi, langkah yang keempat adalah mulai menyampaikan materi dari modul sesuai petunjuk yang ada di dalam modul. Jadi, modul setara itu merupakan satu paket, ada modul guru dan ada modul siswa. Kita sebagai guru punya pegangan, ada step-step yang harus dilalui. Dan itu kita ikuti setiap langkahnya dengan rasa bahagia. Karena memang materi yang ada di dalam modul itu sudah sangat jelas, kemudian petunjuk penggunaannya juga sangat jelas, aktivitas apa saja yang harus dilakukan, itu juga sudah sangat jelas. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk merasa tidak bahagia, karena memang isi dari modul itu banyak aktivitas yang mendorong siswa untuk merasa happy, untuk merasa senang. Nah, ketika kita bisa mentransfer energi atau perasaan bahagia itu kepada siswa, mereka juga akan merasa sangat bersemangat untuk berproses bersama kita. Selanjutnya untuk langkah yang berikutnya, kita jangan sampai lupa untuk melakukan persiapan sebelum membawakan materi sesuai dengan buku panduan yang sudah ada. Jadi memang ada beberapa aktivitas yang membutuhkan beberapa persiapan, seperti mempersiapkan sticky note, mempersiapkan spidol, kemudian kertas plano, seperti itu, sejumlah siswa yang ada, sehingga kita ketika menyampaikan materi itu di depan kelas, paling tidak kita sudah memiliki persiapan yang matang dan bisa menyampaikan materi itu dengan maksimal. Yang selanjutnya, jangan menjadikan materi ini sebagai beban bagi kita, meskipun materi yang harus disampaikan banyak. Untuk kelas 7 itu ada 25 topik, 8 bab, ya, dan di kelas 8 itu kurang lebih ada 20 bab, 20. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat jumlahnya itu akan kita merasa sampai waktu 1 tahun ini untuk menyampaikan, kemudian materi BK yang inti itu akan disampaikan di mana, seperti itu. Nah, ini perlu strategi bagi kita sebagai guru BK yang menyampaikan setara. Jadi kalau yang sudah saya lakukan, saya melakukan di awal tahun pelajaran itu saya menyampaikan materi BK yang baku. Jadi seperti layanan orientasi, layanan informasi awal, kemudian setelah anak-anak ini saya rasa cukup siap dengan sosialisasi yang sudah saya sampaikan di awal itu terkait dengan modul, baru kita akan masuk ke modul setara. Jadi di kurang lebih di bulan Agustus atau September, kita baru akan masuk untuk menyampaikan modul setara itu sendiri. Supaya rasa beban itu bisa berkurang, kita harus kembali ke poin 2. Ya, jadi bagaimana pemahaman kita tentang karakter dan kebutuhan siswa. Jika kita melihat karakter siswa, karena memang tidak semua siswa itu sama,
satu kelas dengan kelas yang lain dinamikanya juga berbeda. Dan kebetulan untuk kelas 7 saya dapat 2 kelas tahun ini, kelas 8-nya 4 kelas, dan punya karakteristik masing-masing. Ada kelas yang lancar-lancar saja, ada kelas yang agak-agak susah, seperti itu. Jadi memang kita harus memahami betul karakter dari masing-masing kelas, supaya kita bisa meminimalisir kendala-kendala ataupun hambatan yang mungkin muncul dalam penyampaian modul setara. Ada kelas yang mungkin perlu dibahas agak butuh waktu yang lebih lama, tetapi ada kelas yang ketika membahas satu materi itu karena mereka sudah paham, mereka bisa mengkolaborasikan dengan mapel yang lain, misalkan di kelas 7 itu ada materi menuju kematangan, itu ternyata dibahas di pelajaran IPA, dibahas di pelajaran agama, seperti itu, juga dibahas di pelajaran penjas. Nah, kalau ketika anak sudah pemahamannya sudah cukup, berarti kita tidak perlu berlama-lama di materi itu. Kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya. Sehingga waktu yang tersedia itu bisa mewadahi jumlah materi yang memang harus kita sampaikan. Yang berikutnya, kita harus menyampaikan materi yang ada di modul setara itu secara berurutan dan menyeluruh, supaya tujuan baik dari modul itu dapat tercapai. Ini merupakan langkah yang terakhir yang harus kita ingat. Jadi untuk menyampaikan modul ini perlu disampaikan secara berkelanjutan atau berurutan dan menyeluruh. Jangan sampai ada materi yang istilahnya skip atau melompat seperti itu. Karena itu saling berkaitan antara bab 1 dan bab berikutnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Anita, terima kasih sharing awalannya ya, Bu ya. Saya mau tanya nih, Bu, pertama. Fakta atau mitos nih, Bu? Ketika kita memegang atau membaca modul setara itu bawaannya pengen nyobain semua aktivitas gitu. Terus akhirnya kewalahan untuk segi waktunya. Itu gimana, Bu? Beneran nggak sih, Bu? Itu sering terjadi di guru-guru? Kalau yang saya alami, ya. Jadi itu fakta. Jadi di tahun pertama saya mengimplementasikan modul setara, bawaannya itu apa ya, Mbak? Kalap. Wah, ini harus ini, oh ini nyoba ini seperti itu. Tapi dengan seperti itu ternyata waktu yang tersedia tidak memungkinkan. Meskipun saya sudah dapat 2 jam tatap muka untuk menyampaikan layanan BK, tetapi ternyata ketika kita kalap dengan aktivitas gamenya, kemudian aktivitas permainannya, itu menjadikan materi intinya tidak bisa tersampaikan secara menyeluruh, seperti itu. Jadi di tahun berikutnya, saya mulai memilah-milah mana yang perlu ada aktivitas game, mana yang tidak, kemudian gimana yang efisien untuk kita bisa sampai ke materi itu, ke goal-nya. Dan itu ternyata cukup berhasil diterapkan. Seperti itu, Mbak. Jadi seringkali guru ketika membaca modul setara ini awalan ketika baca itu wow gitu kan, ada rasa kaget gitu. Ternyata materi yang sederhana dengan aktivitas yang beraneka ragam bisa bagus banget nih kalau misalnya dikembangkan dan dipakai di kelas gitu. Tapi kembali lagi waktu yang terbatas di kelas itu juga jadi penyesuaian gitu ya, Bu ya. Dan artinya Bu Anita tadi menjawab jam terbang gitu. Mungkin di tahun pertama kita kalap, awal-awal rasanya kok masih belum smooth gitu ya, semuanya dicobain. Tapi akhirnya kembali lagi kuncinya adalah poin keberhasilan di masing-masing pembelajaran itu apa, dan aktivitasnya bisa dipilih gitu ya, Bu ya. Disesuaikan gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi memang kalau kita di awal-awal memang bawaannya seperti itu tadi, Mbak. Maka memang perlu baca modulnya secara utuh supaya kita nanti bisa ngukur, karena kita kan punya hasil asesmen itu. Oh, anak saya materi ini cukup 1 kali pertemuan sudah cukup. Aktivitas ini
skip nggak apa-apa, permainan ini tidak muncul nggak apa-apa seperti itu. Tapi kita bisa kejar ke materi lain untuk menambah pengetahuannya, untuk mematangkan dia seperti itu. Jadi memang istilahnya kok jam terbang ya Mbak. Jadi memang pengalaman yang sudah kita lakukan di lapangan itu sangat membantu kita untuk merencanakan dengan lebih baik bagaimana menyampaikan modul ini supaya bisa memenuhi harapan atau tujuan dari modul itu sendiri. Baik. Nih Bu, fakta atau mitos lagi nih Bu. Ketika anak-anak bermain atau melakukan aktivitas di modul setara, seringkali terjadi anak itu susah menyimpulkan. Fakta juga. Jadi kalau yang masih di kelas awal atau di kelas 7, jadi mereka itu masih pahamnya ini hanya main-main aja gitu. Cuman di setiap aktivitas yang ada di modul setara itu kan ada istilahnya refleksi ya Mbak. Jadi setelah dari permainan itu apa sih yang sudah mereka dapat itu. Nah kalau sudah dapat sekali paling tidak 2 atau 3 kali pertemuan dan permainan yang mereka ikuti, pada akhirnya mereka jadi ngerti kok Mbak. Mereka nggak hanya sekedar bermain gitu. Setelah ini kita harus ada challenge nih. Kita harus surah pendapat, kita harus memberikan yang terbaik apa yang sudah kita dapat dari apa yang tadi kita lakukan seperti itu. Jadi memang untuk yang kelas 8 itu mereka sudah mapan istilahnya seperti itu, sudah paham, oh nanti saya harus begini. Ketika ini sesinya kelompok, istilahnya kita harus memaksimalkan dengan cara yang seperti apa. Jadi itu apa ya? Otomatis karena anak-anak itu luar biasa sebenarnya. Oke, 2 fakta mitos dari saya sebenarnya bukan mengatakan bahwa setara ini penuh dengan tantangan atau susah untuk dipecahkan, tapi sebenarnya bagaimana seorang guru itu perlahan-lahan nyaman gitu ya menemukan posisi atau menemukan posisi enaknya, posisi sebagai guru BK ataupun penyampai modul setara ini yang oh ya saya sudah tahu nanti flow-nya seperti ini. Oh kelas 7 itu mungkin masih malu-malu atau mungkin masih materinya masih yang belum spesifik seperti kelas 8 ya Bu ya. Dan itu kan juga apa ya, treatment-nya berbeda juga ya Bu ya. Ya itu tadi di poin 2, kita harus paham karakter siswa, kemudian kebutuhan mereka itu apa. Karena itu menjadi faktor kunci Mbak untuk bisa kita meraih goal dari materi yang akan kita sampaikan. Dan saya rasa tidak hanya untuk modul setara, untuk layanan BK pun ketika kita paham apa yang jadi kebutuhan anak, kita akan bisa memberikan layanan yang optimal kepada anak. Baik Bu, jadi memang proses setara ini terus berkembang gitu ya Bu ya. Dan ini Bu, kita awal-awal ngadain diskusi ini rencananya pasti akan ada yang bertanya gimana ini ketika masa pandemi gitu Bu. Ada beberapa yang bertanya ada nggak strategi yang bisa dikembangkan ketika darurat virus ini, karena ini terjadi di Lombok, pembelajarannya itu berhenti, siswa juga tidak sekolah lagi. Kalau yang saya alami di Semarang, karena kebetulan materi setara ini untuk yang kelas 7 saya sudah sampai di bab 7, anak sudah selesai dengan materi aku dan orang di sekitarku. Mereka kemarin sedang berproses mempersiapkan lomba poster antar kelas yang digawangi oleh anak-anak peer educator. Jadi rencananya mau ngadain pameran gitu. Meskipun yang kelas 8 itu kita masih ada kurang lebih 5 bab terakhir yang belum tersampaikan. Tapi waktu itu bayangannya sampai hari H lomba itu kemungkinannya selesai. Ternyata situasinya berubah. Nah, anak-anak itu di minggu awal yang kelas 7 bikin poster itu, sebagian mereka sudah mulai mengkonsep, jadi sudah mempersiapkan konsepnya, dan kami membaginya setiap kelas itu ke bagian 2 bab. Satu babnya itu mereka boleh ambil, boleh bikin 2 poster gitu, dan ini modelnya kelompok, kemarin seperti itu. Ada kelompok yang baru 50% posternya, ada yang belum sama sekali, baru konsepnya saja yang ditulis, seperti itu. Nah, untuk materi yang memang belum selesai, yang 5 bab yang belum selesai itu, jadi sebelumnya kami sudah mempersilahkan anak-anak untuk meminjam buku modul perpustakaan.
supaya Oke. mereka bisa merancang poster yang akan mereka buat sesuai dengan bab yang mereka dapat, seperti itu. Nah, bulan itu mereka bawa pulang, jadi mereka bisa baca itu di rumah. Itu yang terjadi di tempat kami. Dan kami masih aktif berkomunikasi lewat WhatsApp group terkait dengan tugas-tugas. Dan untuk yang materi setara itu sendiri, saya belum menyampaikan lagi untuk yang model online. Online kemarin lewat WhatsApp group itu anak-anak baru menyampaikan manfaat yang mereka rasakan terkait dengan pembelajaran setara. Kemudian untuk yang dari Google Class kita berikan materi tentang problem solving terkait dengan kekerasan dan bullying, seperti itu. Dan untuk yang minggu pertama, pada saat minggu pertama belajar di rumah, anak saya berikan tugas untuk membuat diary tentang aktivitas mereka selama belajar di rumah. Jadi untuk pembelajarannya setara, sementara belum. Kemungkinan di minggu keempat, jadi rencananya kepengen anak-anak bikin video untuk diupload di IG story mereka dengan nanti tag saya. Jadi untuk mengumpulkannya seperti itu, video dengan orang tuanya, kira-kira ada nggak sih manfaat yang dirasakan orang tua ketika anak sudah dapat informasi dari setara? Itu yang sedang kami rencanakan, ya. Semoga nanti bisa direalisasikan. Itu, Mbak. Oke, berarti kolaborasi media-media yang bisa dimanfaatkan selama di rumah ya, Bu ya, melalui poster yang sebenarnya itu direncanakan sebelum pandemi ini ya, Bu ya, yang akan ada pamerannya. Iya, seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan anak-anak. Jadi tidak hanya online saja, supaya keluhan anak-anak terkait dengan kuota seperti itu, dengan tidak tercovernya aplikasi seperti Zoom, nggak bisa Bu HP-nya buat download dan sebagainya, tidak menjadi kendala. Iya, karena di masa pandemi ini memungkinkan untuk muncul hal-hal yang membuat stres di rumah juga ya Bu ya, misalnya itu terkait kuota habis tuh minta ke orang tuanya sampai ngerengek-ngerengek, bahkan minta ganti HP untuk supaya bisa ikut kelas Zoom gitu kan misalnya. Iya. Oke, berarti sebenarnya Bu Anita sekarang itu sedang memberikan proyek akhir gitu ya Bu ya, berupa poster dan juga rencananya mau bikin video via Instagram ya Bu ya. Artinya nggak harus yang menyampaikan materi yang via online, kelas gitu ya Bu ya? Enggak juga sih, enggak juga seperti itu. Cuman untuk Suprayonal 7 di Kota Semarang dari MGBK atau Musyawarah Guru BK itu kemarin kita dapat tugas untuk menyampaikan materi BK, layanan itu yang bisa diakses oleh siswa. Cuman nanti via aplikasi apa itu yang kami belum tahu ya Mbak. Rencananya seperti itu, dan ada beberapa guru nanti yang akan menjadi narasumber untuk menyampaikan layanan. Jadi kalau di Kota Semarang seperti itu, mungkin jadi yang terintegrasi dari Lombok, gitu ya Bu? Bali, iya. Baik, kalau di Semarang terintegrasi, jadi bisa saling gotong royong gitu ya, satu guru menyampaikan materi gitu ya Bu ya, untuk Kota Mbak. Semarang. Iya. Yang mau ikut sesinya Bu Anita bisa tanggal 21 April. Untuk siswa Mbak Rosta. Oh iya Bu, materinya memahami emosi gitu. Nah ini juga ada yang bertanya nih Bu, lebih ke secara teknis ya Bu ya ini. Bu Anita, pendekatan ke komite di sekolah Ibu berarti dilakukan langsung oleh fasilitator setara, itu dari Rina. Ini dari Bali ya Rina. Oke, langsung dijawab nih Mbak Rosta. Iya Bu, boleh langsung dijawab saja. Oke, ya. Kalau untuk pendekatan dengan komite sekolah, karena kebetulan komite sekolah kami itu alumni SMP 22 Mbak Rina. Jadi sudah terjalin hubungan yang cukup dekat, dan komite ini sangat mendukung sekali dengan apapun program yang ada di sekolah selama program itu positif. Jadi memang pendekatannya tidak dari fasilitator PKBI atau pilar seperti itu, tetapi justru dari kami guru dan kepala sekolah yang menyampaikan ke komite, dan komite yang menyampaikan ke orang tua, seperti itu. Jadi tidak dari fasilitator. Kalau fasilitator hanya sampai di kepala sekolah. Kebetulan di sekolah kami seperti itu. Kayaknya gitu ya Mbak Rosta. Belum pernah ketemu komitenya kan?
Oke, Bu Anita, kayaknya sudah cukup terjawab ya, Rina. Ini selanjutnya Budiarti Agung, Bu. Ini sepertinya ingin bertanya, hal menantang apa yang Ibu jumpai ketika menyampaikan setara di kelas? Sebenarnya banyak sekali hal yang menantang ketika menyampaikan setara di kelas. Dan setiap tahun itu berubah-ubah sesuai dengan karakter anak-anaknya. Tapi yang paling baru yang tahun ini itu ada satu kelas itu yang ketika saya masuk, bawaannya mereka itu males-malesan dan maunya hanya permainannya saja. Itu sempat terjadi yang drama istilahnya gitu. Jadi ada sesi dramanya juga, anak-anak yang mereka suka fun-nya aja. Jadi nggak usah diskusi lah Bu, nggak usah bikin apa-apa, seperti ada yang seperti itu. Jadi tidak selalu mulus-mulus saja, tidak selalu enak-enak saja, enggak juga gitu. Ada anak yang modelnya bikin rusuh juga ada. Kalau untuk kelas yang maunya hanya main-main saja, itu saya ajak untuk kembali ke kesepakatan awal. Jadi memang sebelum menyampaikan materi BK itu saya sudah membuat kesepakatan awal atau kesepakatan kelas seperti itu. Nah, itu yang kita cermati lagi ketika di tengah jalan ada kendala-kendala yang muncul. Tidak kemudian semuanya baik-baik saja seperti cerita-cerita yang indah itu, enggak juga sih. Ada juga masa-masa di mana anak-anak itu menolak, anak-anak itu nggak semangat. Nah, itu kembali ke kita bagaimana kita memahami karakter mereka. Dan saya rasa kalau setiap guru punya keunikan untuk menemukan dan juga punya kejelian untuk menemukan bagaimana sih ngomong anak-anaknya atau menyiasati situasi yang seperti itu sehingga keberadaan mereka di kelas itu tetap bisa diterima dan program bisa berjalan. Seperti itu, Mbak Rosta. Oke, Ibu. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang juga cukup menarik nih, Bu. Selama pandemi ini pembelajaran kan di rumah. Bagaimana solusinya menagih tugas gitu? Kayaknya susah untuk dioyak-oyak. Ini dari Bu Heni. Sepertinya Bu Heni dari SMP 13 ya. Oke, terima kasih Bu Heni ya. Kalau tugas yang diary itu anak-anak mengumpulkannya via email, jadi dikirim ke email saya. Nah, dari tugas ini memang tidak semua anak bisa. Ada yang tidak punya email, numpang di email temannya, itu juga ada yang seperti itu. Jadi dia kirim teksnya karena nggak punya email lewat WhatsApp seperti itu. Nah, cara nagihnya gimana? Kalau saya target harus semuanya karena memang kita harus bisa memahami ya Bu kondisi masing-masing anak. Meskipun kita ada di Kota Semarang, hari gini kayaknya nggak mungkin nggak punya HP, tapi punya HP kalau nggak ada kuotanya juga nggak akan terkoneksi internet seperti itu. Jadi memang kita pahami kondisi-kondisi anak. Dan untuk yang tugas diary itu alhamdulillah bisa terkumpul di ya lebih dari 70% lah. Itu sudah cukup bagus menurut saya. Kemudian dari tugas ini saya buka Google Class, jadi saya buat kelas di Google Class untuk kelas 8. Dan alhamdulillah dari 32 siswa per kelas itu masuk 29 siswa, kemudian 22 siswa, yang 2 kelas lagi masing-masing 17 siswa. Nah, di situ mereka bisa mengumpulkan tugas melalui lembar tugas yang sudah tersedia di sana. Dan untuk yang manfaat tentang materi setara, itu anak-anak cukup mengumpulkan ke grup chat WhatsApp. Jadi itu kemudian saya pindah ke file Word. Jadi di situ bisa terbaca, anak cukup mengumpulkan nomor absennya saja, tidak perlu menyebut nama, kemudian menjawab pertanyaannya di situ, kemudian saya pindahkan ke Word, jadi bisa terpantau berapa jumlah siswa yang sudah mengumpulkan. Dan yang pasti ada kalimat-kalimat penyemangat sih. Jadi saya ketika saya memberikan tugas ke anak itu, saya pakai bahasa mereka. Misalnya saya sapa pagi, hai guys, anak-anak kece, apa kabar kalian? Misalnya seperti itu. Jadi ketika mereka mendapatkan stimulan yang menyenangkan, fun, itu responnya juga cepat. Jadi nggak sampai sehari mereka mengumpulkan tugas-tugas itu. Itu yang saya alami. Berarti sebenarnya
bagaimana kita bisa mendekati mereka dengan bahasa mereka itu juga penting ya Bu ya. Dan juga memang di masa pandemi ini juga perlu menurunkan ekspektasi ya Bu ya. Mungkin tidak bisa semuanya tertib atau disiplin, tapi mungkin beberapa ketika sudah mencapai 50% lebih itu sudah cukup baik gitu ya Bu ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang lewat WhatsApp juga dari Kak Tasia, salah satu konsultan nih kayaknya, konsultan Rutgers. Ini nanya, dalam kondisi belajar dari rumah dan harus membawakan modul setara, yang pertama nih, bagaimana cara mengajarkan topik yang ada permainan? Contoh di topik gender, ada permainan di mana peserta didik harus melangkah maju saat menjawab iya. Ini permainan garis Khatulistiwa Utara Selatan. Boleh, monggo Bu dijawab sambil, tadi sebenarnya Bu Anita juga sudah mengetik jawabannya, saya kirim ke adminnya juga nih. Iya Mbak Rosta, saya jawab langsung nih ya. Jadi untuk aktivitas yang mengharuskan siswa terlibat dalam permainan, mungkin kita perlu melakukan inovasi ya Mbak, karena memang kita pahami bahasanya itu ada situasi-situasi tertentu yang kadang tidak memungkinkan. Nah untuk permainan garis khatulistiwa mungkin bisa dimodifikasi dengan menulis ya atau tidak melalui chat yang tersedia di aplikasi Zoom. Atau jika kita menggunakan aplikasi daring yang lain, kita sesuaikan dengan ketersediaan layanan yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Itu yang mungkin bisa dilakukan. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sih kita meminta untuk anak-anak melakukan permainan itu, tapi kita juga perlu memikirkan durasi waktunya untuk persiapannya juga terkait dengan konektivitas jaringan yang kadang tidak stabil. Jadi ya itu tadi, pinter-pinternya gurunya lah gimana supaya apa yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk bisa mencapai tujuan. Itu aja kalau menurut saya Mbak. Oke, pertanyaannya yang kedua itu bagaimana cara memandu aktivitas kelompokan atau berpasangan di mana peserta didik harus berdiskusi, juga sama ya Bu ya sebenarnya jawabannya. Kita menyesuaikan kembali gitu ya Bu, kolaboratif, dan kalau misalnya dalam kondisi yang jarak jauh berarti ya bisa membuat grup gitu ya Bu ya? Iya, mungkin seperti itu. Seperti kita di Zoom ini kan sudah seperti diskusi kelompok sih ya Mbak, karena memang modelnya kan ketemu bareng gitu. Nah di sini kan tinggal bagaimana guru itu memfasilitasi siswa untuk bisa mengirimkan chatnya, curah pendapatnya, seperti itu, bagaimana bisa memberikan stimulan kepada siswa untuk aktif di situ. Kalau menurut saya seperti itu Mbak Rosta. Baik Bu, ini bisa dijawab juga nih Bu pertanyaannya. Kayaknya Ibu harus mengingat-ingat ini. Bu Anita, kegiatan modifikasi yang pernah Ibu lakukan dalam pemberian materi setara apa saja? Banyak ya Bu yang dimodifikasi. Waduh, itu banyak sekali. Jadi apa ya? Seperti di tahun yang kedua itu terkait dengan talkshow pubertas. Karena situasi ya, Bu, ya? Situasinya anak kayaknya nggak siap dengan itu. Nilai mereka terkait dengan saling membuli itu belum clear. Jadi itu skip, tidak saya lakukan. Tetapi itu ada aktivitas kelompok untuk bisa mengidentifikasi alat reproduksi apa saja yang ada pada laki-laki maupun perempuan, kemudian bagaimana cara menjaga kebersihannya, itu yang dilakukan. Jadi sangat situasional. Kita lihat materinya, kita lihat anak-anaknya kondisinya kayak apa, kemudian waktu yang tersedia. Dan sebenarnya gini, kalau di tahun-tahun awal itu kan kayak kejar tayang ya Mbak Rosta. Jadi ini masih dipantau, ini harus begini. Jadi rasanya itu bebannya lebih berat gitu dibandingkan yang tahun sekarang. Meskipun yang tahun sekarang itu kita terlibat dalam program penelitian, tetapi itu justru lebih nyaman bagi saya untuk menyampaikan karena arahnya sudah jelas. Kita harus bagaimana, kira-kira permainan apa yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan, seperti itu. Jadi modifikasinya lebih ke banyak aktivitas sih, gitu. Aktivitas yang mungkin tidak
tidak memungkinkan untuk dilakukan, itu tidak kita lakukan, atau mungkin kita ganti dengan aktivitas yang memungkinkan. Karena misalkan ada keterbatasan terkait dengan ATK seperti itu, jadi kita menyiasatinya lebih ke sana. Itu yang sudah saya lakukan. Oke. Terima kasih Bu Anita jawabannya. Jadi untuk modifikasi ini sangat banyak. Mungkin nanti bisa via jaringan pribadi ya Bu ya. Mau tanya tentang topik-topik yang sepertinya bisa dimodif gitu ya. Terutama yang memang mengena itu memang topik 10 ya. Tidak semua kelas bisa diterapkan topik 10. Bisa, iya. Oke, ini ada yang mau bertanya via ngobrol sih, nggak apa-apa ya. Ini ada Bu Heni. Sambil itu ada yang bertanya, Bu Sri Wahyuni, bagaimana prosedur kita mendapatkan buku setara? Bu Anita boleh menjawab. Oke, kita jawab yang Bu Sri Wahyuni dulu ya. Prosedurnya bagaimana ya, Bu? Karena kalau di tempat kami kebetulan sekolah piloting itu di backup langsung oleh PKBI Jawa Tengah dan Rutges BPF Indonesia. Nah, sedangkan untuk yang Kota Semarang, untuk sekolah perluasan, sesuai janjinya Bu Fajri dan Pak Tarto, semoga itu nanti dilunasi janjinya, nanti bisa diperoleh dari Dinas Pendidikan. Jadi kalau pas semua Fajri kemarin, Dinas yang akan membackup untuk ketersediaan modul. Kayaknya gitu ya Mbak Rosta, jadi nanti sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk oleh Dinas untuk implementasi akan dapat modulnya. Betul, insya Allah. Dalam proses. Semoga. Boleh. Kita langsung ke Bu Heni yang tadi ingin bertanya melalui speaker, katanya biar seru ya. Sekalian mungkin bisa menyampaikan kesan dari sesi ini, boleh Bu? Monggo Bu Heni dari SMP 13. Terima kasih. Halo. Salam kenal buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih. Tadi Bu Anita sudah menjawab pertanyaan saya. Memang selama pandemi ini, saya memberikan layanan melalui email. Saya pakai Google Drive itu memberikan materi dan tugas itu lewat email. Anak-anak memang tidak semuanya bisa mengumpulkan. Dan itu saya sadari bahwa memang karena kondisi seperti ini juga anak-anak tidak semuanya punya HP. Ada juga hari gini yang tidak punya HP loh Kak Ros. Ya, tapi tidak banyak, hanya 1-2. Dan itu pun akhirnya mereka bisa pinjam ke teman-temannya atau ke saudaranya. Itu dipinjami gitu ya. Meskipun memang waktunya lambat sekali. Gitu. Oke, dari jawaban Bu Anita tadi, ya memang kalau sudah terkumpul berapa persennya, mungkin bisa dimaklumi ya, karena dengan kondisi yang seperti ini. Kesan saya dari sesi diskusi ini cukup menarik. Seperti itu saja Kak Ros dari saya. Terima kasih kesempatannya. Sebelum akhirnya sesi ditutup, ini juga ada pertanyaan satu, nanti mungkin akan dijawab oleh Bu Anita ya Bu. Ada pertanyaan dari Rina. Rina bertanya bagaimana menyesuaikan jam pelajaran BK yang diberikan sekolah atau di luar jam sekolah selama belajar di rumah. Karena di Bali, kendala untuk memberikan setara selama pandemi, salah satunya karena tidak adanya jam BK selama belajar di rumah. Tadi sebenarnya sudah ini ya Bu ya, disampaikan sedikit ya Bu. Boleh dipaparkan lagi Bu? Terima kasih untuk Mbak Rina. Jadi kalau layanan BK, sebenarnya kalau layanan BK-nya malah jadi 24 jam itu Mbak. Jadi ada anak yang curhat seperti itu. Jadi nggak terbatas jam BK gitu loh. Kalau biasanya kita layanan di sekolah itu kan molor-molornya sampai jam 5 sore taruh kata seperti itu. Tapi selama pandemi ini bisa jam 9 malam dia chat, Bu, saya lagi galau dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau yang pembelajaran biasanya saya sapa itu di awal pekan. Jadi di hari Senin, kemudian dalam waktu 1 minggu itu waktu untuk mengumpulkan tugas. Kalau yang sudah saya lakukan seperti itu. Jadi memang tidak mengambil jam khusus dan sangat fleksibel karena memang mereka belajar di rumah. Saya hanya menyapa di awal pekan, kemudian saya cek kalau memang sudah ada yang masuk dan yang belum, saya berikan responnya. Entah itu 2 hari atau 3 hari seperti itu. Nah, itu
yang saya lakukan. Jadi memang tidak meminta waktu khusus untuk ada jam BK selama belajar di rumah, enggak sih. Dan misalkan mau pakai aplikasi pun Zoom seperti ini juga saya tawarkan ke anak-anak. Memungkinkan tidak kalau kalian pakai aplikasi seperti ini? Ketersediaan kuotanya bagaimana, fasilitasnya ada atau tidak, seperti itu. Kalau memang merasa keberatan, ya tidak. Jadi kalau yang mereka memang bisa, kemudian ada, itu saya minta untuk gabung di kelas Zoom yang dibuka oleh Pilar, seperti itu. Jadi tidak harus dengan saya langsung untuk mendapatkan layanan tentang materi setara. Itu yang sudah saya lakukan. Apalagi sudah ada bantuan dari TVRI juga ya, Bu. Aduh, lucu ya, Bu ya. Iya. Oke, Bu Anita, sesi kali ini sungguh luar biasa, diikuti lebih dari 40 orang nih yang hadir tadi kalau dihitung-hitung. Terima kasih yang dari Jakarta, Bali, maupun Lampung yang hadir. Sebagai penutup, Bu Anita boleh menyampaikan closing statement atau menyemangati buat pejuang penyampai modul setara ya di masa pandemi ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, sudah berbagi di sini. Sebenarnya bukan hal yang sulit bagi kita untuk menyampaikan materi modul setara ini, karena modul ini sudah sangat lengkap, sudah sangat kece, dan sangat aplikatif sekali, jadi sangat bisa diterapkan di lapangan, dan anak-anak juga responnya sangat positif. Selama kita punya pemikiran yang baik, maka hal yang baik-baik pula yang akan datang ke kita. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Rusta. Semoga semuanya bahagia, sehat, dan kita bisa bertemu dalam keadaan yang lebih baik setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara membuat kita semakin bertumbuh dan tangguh untuk memodifikasi pembelajaran di masa pandemi. Jika nanti ada pertanyaan, bisa bertanya via email ataupun via Instagram. Materinya juga akan disebarkan melalui Instagram Pilar. Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam grup guru juga akan dibagikan. Yang kenal Mbak Ika nanti juga dibagikan. Pokoknya kita akan berbagi ilmu gitu ya. Dan untuk saran selanjutnya Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui link. Harapannya kita adakan kegiatan seperti ini lagi, jadi bisa bertegur sapa dan bertemu dengan orang-orang yang di luar Semarang juga gitu ya. Terima kasih. Untuk terakhir kita boleh ini ya, jargon setara ya. Setara, semangat. Tuh sampai gerak guys. Gimana Bu Anita yang memimpin ya? Ya. Setara, semangat, dunia remaja.